Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Lisdayanti, yang mana pada kesempatan kali ini adalah untuk membahas tentang sebuah kisah cerita atau hikayat dari peristiwa kelahiran Nabi Musa alaihissalam dan sampainya ke pangkuan Raja Fir'aun. Kisah kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam merupakan Nabi Allah, Nabi beserta Rasulnya yang berada pada barisan urutan ke-14. Nabi Musa merupakan putra dari ayahnya yang bernama Imran dan ibunya yang bernama Yohabat. Al-Kisah dimulai daripada sebuah peristiwa besar, di mana peristiwa tersebut dimulai dari mimpi Raja Fir'aun. Raja Fir'aun merupakan raja yang berada di sebuah kerajaan besar di Mesir kala itu, yang mana pada suatu hari Raja Fir'aun bermimpi melihat ada satu orang laki-laki yang akan merobohkan, yang akan menghancurkan, yang akan menggantikan posisi dirinya sebagai seorang raja. Sebuah mimpi yang begitu sangat sulit untuk dipecahkan menurut pemikiran raja. Raja Fir'aun yang bersifat sombong, Raja Fir'aun yang bersifat angkuh dan sewenang-wenang menjadi gemetar dan takut kala itu. Dia merasa resah apa yang akan terjadi dengan dirinya dan dengan keadaannya serta kerajaannya. Dengan hal itu, maka dikumpulkanlah seluruh penggawa-penggawa pembesar-pembesar istana untuk mendiskusikan dan membahas tentang apa yang tengah dipikirkan oleh Raja Fir'aun ini. Sehingga timbullah sebuah ide-ide bahwasanya akan terlahir satu orang anak laki-laki di kalangan rakyat yang akan nantinya menjadi penghancur, pengeroboh istana kerajaan Fir'aun ini. Raja Fir'aun menjadi murka, menjadi marah, sehingga dirinya membuat sebuah aturan dan undang-undang yang akan dibentuk dan dijalankan oleh rakyatnya. Kisah menceritakan bahwa seluruh pelosok istana telah dipenuhi dengan sebuah undang-undang baru. Undang-undang yang tentunya menjadi sebuah air mata bagi rakyatnya. Sudah dizalimi, sudah diperintah dengan sewenang-wenang, timbul pula sebuah hukuman baru, yang mana hukuman tersebut adalah berupa apabila ada satu orang atau beberapa orang yang melahirkan anak laki-laki, maka anaknya itu akan dibunuh. Aturan yang begitu sangat menyakitkan bagi rakyatnya, tetapi tidak akan mampu dilawan, tidak akan mampu dicegah, tidak akan mampu untuk ditolak. Hal itu membuat rakyat menjadi gemetar, menjadi resah apa yang akan terjadi dengan dirinya. Ibu-ibu yang mengandung dan melahirkan anaknya yang berjenis kelamin laki-laki harus merelakan dan mengikhlaskan daripada kematian anaknya karena hunusan pedang dan juga berbagai aksi-aksi daripada pemerintah kerajaan Fir'aun untuk membunuh dan memusnahkan seluruh anak laki-laki. Hingga satu orang pun tidak ada yang tersisa anak laki-laki yang baru terlahir di kala itu. Hingga sebuah peristiwa besar. Hari demi hari berlalu, tetapi perintah Raja Fir'aun masih belum berganti. Tibalah masanya ibu Nabi Musa melahirkan sang putranya. Dengan rasa sedih dan gelisah yang bercampur haru apa yang akan dia lakukan kepada putranya ini. Untuk memberikannya kepada prajurit kerajaan tidak sampai hati untuk melihat sang anaknya dihunus oleh pedang kerajaan Fir'aun. Tetapi untuk dipelihara, untuk dijaga, dilindungi, bagaimana upaya untuk melindunginya, sedangkan kekuatan dan kesanggupan untuk melawan Fir'aun tiada sama sekali. Sebuah ilham yang Allah anugerahkan kepada hati beliau, ibunya Nabi Musa,
hingga terpikir di dalam hatinya untuk memasukkan Nabi Musa ke dalam sebuah peti dan menghanyutkannya ke Sungai Nil. Dalam sebuah kisah tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan yang begitu sangat besar, sehingga Nabi Musa alaihissalam terselamatkan dengan jalan sampainya ke tepi sungai di dekat istana. Kala itu, istrinya Raja Fir'aun, Asyah, sedang berada di sungai. Dia bersama dengan pembantu-pembantu istana sedang berada di sana dan melihat satu buah kotak kecil yang tidak jauh dari mereka. Asyah memerintahkan kepada pembantunya untuk mengambil kotak tersebut. Ketika sang pembantu membuka, betapa terkejutnya dia melihat ada satu anak laki-laki yang baru saja terlahir. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan sebuah nikmat yang begitu sangat besar, sehingga ketika itu timbullah di hati Asyah untuk mengasihi dan menyayangi Nabi Musa. Melihat hal itu, Raja Fir'aun langsung mengambil pedangnya untuk menghunus dan membunuh Nabi Musa. Tetapi dengan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asyah, maka selamatlah Nabi Musa dari cengkeraman Fir'aun ini. Kemudian Fir'aun memberikan izin kepada Asyah untuk menjadikan Musa sebagai anak asuhnya. Karena dengan berbagai bujukan, rayuan dari Asyah. Dari kisah kelahiran Nabi Musa alaihissalam ini dapat kita ambil hikmahnya. Yang pertama adalah menyadarkan diri betapa besarnya keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kekuasaannya. Yang kedua, segala sesuatu kesulitan yang timbul di dalam kehidupan kita, hanya kepada Allah lah kita berserah diri untuk memohon petunjuk dan menyelesaikannya. Yang ketiga, tiadalah kekuatan dan kemampuan serta daya kita selain daripada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, segala kesulitan itu berdasarkan kemudahan. Jadi hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan dan dengan berusaha atau berikhtiar sekuat dan semampunya ridwannya. Demikianlah sejarah singkat kisah Nabi Musa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.